Firman Tuhan diambil dari Mazmur 77 ayat 1 sampai dengan 21. Dengarlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesuhkah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikianlah firman Tuhan. Oke, thank you Doris. Sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Oke. Saudara, sebelum kita mendengar firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, mungkin hari ini dengan berbagai macam beban, berbagai macam keluh kesah kami Tuhan terhadap kehidupan kami, terhadap masalah penderitaan hidup yang kami alami Tuhan. Dan kami tidak tahu Tuhan, kapan penderitaan ini akan selesai dan berapa lama lagi kami harus menanggung semua penderitaan-penderitaan ini. Memang ini kondisi yang tidak enak yang sering kali kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Namun hari ini biar firman-Mu kembali berbicara kepada kami, kembali menguatkan hati kami, dan memberikan kami dorongan, kekuatan, kenyamanan, dan sukacita Tuhan untuk terus bertekun kepada Tuhan, bertahan dengan setia di dalam setiap penderitaan-penderitaan yang kami alami. Karena penderitaan-penderitaan yang kami alami, kami percaya bukan terjadi untuk menjatuhkan kami atau untuk membuat kami binasa Tuhan, tetapi itu semuanya Kau nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Ajar kami untuk terus dibentuk Tuhan melalui firman hari ini. Ajar kami untuk terus bertekun di dalamnya Tuhan, dan biar firman-Mu hari ini dapat berbicara kepada setiap hati kami, membentuk setiap kami Tuhan di dalam segala pergumulan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ini sudah minggu ketiga dari seri khotbah yang berjudul Berjalan Bersama Tuhan dalam Penderitaan. Di sini kami mengambil perikop-perikop yang berbeda setiap minggunya, dan kebanyakan adalah perikop-perikop, dan kayaknya semuanya kan dari Perjanjian Lama ya, Koris. Semuanya adalah perikop-perikop dari Perjanjian Lama, apakah itu dari narasi, minggu lalu kita sudah belajar dari kitab Nabi, dan hari ini dari Mazmur. Nah, semuanya itu menggambarkan bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang dewasa di dalam rohani, orang-orang percaya itu bergumul dan akhirnya mereka dapat bergumul dan bertahan sampai pada akhirnya di dalam pergumulan mereka. Nah saudara, saya harapkan dua khotbah yang kita sudah dengarkan, yang 2 minggu lalu adalah cerita dari Hana, minggu lalu adalah khotbah dari Habakuk,
Itu dapat kembali mengarahkan mata kita kepada Kristus sebagai satu-satunya harapan sejati dalam penderitaan kita dan membantu kita, saudara, untuk terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Sehingga meskipun kita menderita, kita dapat menderita dengan baik. Kita dapat dalam bahasa kita suffer well di dalam Tuhan. Namun saudara, seringkali kita menemukan kalau penderitaan itu dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Ibaratnya pergumulan penderitaan itu, saudara, itu seperti lari maraton dan bukan lari sprint. Tapi masalahnya, seringkali kita itu maunya menyikapi pergumulan itu selayaknya kita lari sprint. Kita maunya pergumulan kita itu cepat berakhir dengan cara yang baik dan kalau bisa dengan cara yang seefektif mungkin. Dan dengan itulah kita seringkali mencoba berbagai cara, saudara, untuk mengatasi pergumulan kita. Mulai dari cara-cara yang rohani seperti kita rajin berdoa, rajin saat teduh, saudara mungkin sampai minta bantuan konseling, atau kita sampai mencari solusi-solusi yang ada di dalam dunia ini. Tetapi seringkali yang kita dapatkan, pergumulan kita juga masih belum kunjung usai. Akibatnya saudara, seringkali kita itu nggak tahan dalam pergumulan. Kita jadi pesimis, kehidupan kerohanian kita jadi dingin, kita itu kehilangan greget dalam berdoa, dalam beribadah, dalam menjalankan disiplin-disiplin rohani kita, karena kita merasa semua disiplin-disiplin rohani itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan setelah itu saudara, kita juga tergoda untuk kita mau memakai jalan-jalan yang mungkin tidak berkenan di mata Tuhan. Atau bahkan tergoda untuk meninggalkan Tuhan demi mendapatkan jalan pintas, mendapatkan jalan yang cepat untuk mengatasi pergumulan panjang yang kita alami. Saudara, saya percaya kita semua pernah mengalami tantangan pergumulan yang panjang. Dan saya juga percaya setiap kita pun juga pernah mengalami godaan, mengalami satu tantangan yang besar seperti yang tadi saya katakan, di mana kita tergoda mungkin untuk meninggalkan Tuhan, untuk memakai cara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan hari ini saudara, dari Mazmur 77, Mazmur ini saya katakan ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Ini sebagai kekuatan bagi kita semuanya. Bagaimana agar kita dapat terus bertekun, bertahan. We can endure well, bukan cuma suffer well, tapi kita endure well di dalam setiap penderitaan, pergumulan penderitaan yang kita alami. Dan hari ini kita akan membahas poin khotbahnya, ada 3 poin khotbah saudara. Bagaimana tetap bertekun dalam penderitaan. Poin pertama, tetaplah berdoa. Poin kedua, praktekkan teologimu. Poin ketiga, perbesar pandanganmu. Bagaimana kita tetap bertekun dalam penderitaan? Saudara, kita berharap yang pertama kita tetap berdoa, praktekkan teologimu, perbesar pandanganmu. Kita akan melihat poin-poin ini lebih dekat lagi dari ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama di Mazmur 77, dan kita masuk ke poin yang pertama. Hal yang pertama, tetaplah berdoa. Oke, sebelum saudara agak skeptis di sini, saudara mungkin pikir doa lagi. Ini mah jawaban klise pendeta, jawaban klise orang Kristen. Dan saudara mungkin udah bilang, Ko Davin, gue itu udah doa, tapi gak ada hasilnya. Gue udah doa terus-menerus, tapi tetap aja nih, kehidupan gue gak berubah-berubah. Gue tetap aja gak dapat kerjaan, gue tetap aja gak dapat pasangan hidup. Gue tetap aja masih harus melihat ada orang di sekitar gue sakit, keluarga gue sakit parah, gak sembuh-sembuh. Ada gak sih kok alternatif lain yang kita bisa lakukan selain doa? Dan saudara, saya harus katakan jawabannya tidak ada. Doa bukan salah satu jalan, tapi doa yang kita lihat di dalam Mazmur ini adalah satu-satunya jalan. Justru kalau saudara membaca seluruh kitab Mazmur, dan kalau kita tahu Mazmur itu sebagian besar, itu berisi tentang doa-doa keluhan mereka, doa-doa yang dikatakan sebagai ratapan, lamentation, yang dinaikkan oleh pemazmur atas penderitaan mereka. Dan mereka memakai doa, mereka berdoa sebagai respon atas pergumulan terutama yang mereka lakukan, saudara. Firman Tuhan juga mengatakan, menegaskan satu hal kepada kita di salah satu ayat terpendek di Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 5, ya saudara yang teman-teman pria di sini yang kita lagi baca kitab Tesalonika bersama-sama, ada satu ayat terpendek, di situ Paulus katakan, tetaplah berdoa. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala hal, dan kita juga udah lihat dari 2 minggu kemarin, saudara, dari seri khotbah kita, semua orang-orang yang menderita yang kita sudah perhatikan itu, semua juga meresponi penderitaan mereka di dalam doa. Karena itu saudara, kalau kita merasa ada masalah dengan doa, berarti mungkin masalahnya itu bukan di doanya. Yang keliru itu bukan di doanya, tetapi yang keliru adalah bagaimana cara kita berdoa. Bagaimana kita menanggapi doa yang benar. Mungkin saudara,
selama ini kita tidak berdoa sebagaimana mestinya kita berdoa. Dan bagaimana seharusnya kita berdoa? Kita lihat saudara di Mazmur 77 ini dan bagaimana kita lihat pemazmur menaikkan doanya di sini. Saudara, kita memang nggak tahu pasti apa yang terjadi pada pemazmur ini. Tapi kalau kita tangkap, kita perhatikan dari apa yang dikatakan di ayat 1 sampai 5, kita dapat menangkap satu intensitas emosi yang sangat sedih, sangat gelisah, bahkan pemazmur ini sangat marah, dan ia tunjukkan dengan sangat kuat saudara di sini, yang menunjukkan kalau pemazmur ini pasti sedang mengalami pergumulan penderitaan yang sangat berat, apapun itu penderitaannya saudara. Dan tidak hanya itu, pergumulan pemazmur ini terasa lebih berat lagi, karena di sini seolah dia merasa tidak mendapatkan respon apapun dari Tuhan atas doa-doanya. Perhatikan saudara di ayat pertama, dikatakan di situ dia berseru-seru pada Allah dengan suara nyaring supaya Allah mendengarkan dia. Dia berharap, dia memohon supaya Tuhan mendengarkan. Ayat 2 dikatakan malam-malam tangannya terulur. Menunjukkan saudara kalau kita angkat tangan, ini kita mau minta tolong kepada orang yang di atas kita. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang mengangkat tangannya saudara. Dan di ayat 4, di sini dikatakan dia sampai frustrasi. Dia bilang ketika ia mengingat Allah, ia mengerang. Ketika ia merendung, jiwanya menjadi lesu. Saudara pernah misalnya lagi sedih banget, ada rekan saudara datang, gak apa-apa, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kamu. Dan saudara di situ makin kesel dengar itu saudara. Pernah? Ini yang terjadi sama si pemazmur, waktu dia mengingat Tuhan, mungkin waktu dia berdoa, dia malah makin lemes, dia malah makin lesu. Sampai di ayat 5, pemazmur itu mengungkapkan betapa beratnya pergumulan ini, sampai membuat dia gelisah dan sampai-sampai gak bisa tidur. Saudara, mungkin pernah mengalami betapa gak enaknya kalau badan kita ini udah capek banget, tapi kita malam-malam gak bisa tidur, kita gak bisa istirahat, karena kita tuh banyak pikiran, banyak pergumulan. Dan inilah saudara yang dialami oleh pemazmur. Ini adalah pergumulan yang sangat serius yang terjadi dalam hidupnya dia. Namun saudara, kalimat-kalimat yang tadi kita dengar, yang gak enak kita dengar sebenarnya ini adalah sebuah doa. Dan dari cara pemazmur ini berdoa, ini sebenarnya menyatakan isi hati bahwa apa yang Mazmur katakan ini bukan cuma doa yang terjadi sekali dua kali, tapi kita bisa katakan pemazmur ini mengulangi doa ini terus menerus. Misalnya di ayat pertama dikatakan di situ dia berseru-seru. Berseru-seru itu adalah kata kerja ulang saudara, yang dikatakan bahwa dia bisa dikatakan mengerjakan itu mengerjakan itu berulang-ulang kali. Dan saudara bisa bayangkan sang pemazmur ini berdoa terus menerus. Dan setiap kali dia berdoa, dia gelisah. Setiap kali dia berdoa, dia lelah. Dan bisa dibilang setiap kali dia berdoa, dia malah makin gak bisa tidur di malam hari. Tapi apa yang ia katakan? Ia tetap berdoa. Mengapa demikian saudara? Apa yang membuat pemazmur ini tetap dapat berdoa? Meskipun semakin dia berdoa, mungkin itu akan semakin membuat kondisinya gak membaik, semakin capek. Ada dua hal yang saya ingin kita perhatikan di dalam mazmur ini. Apa yang membuat mazmur ini tetap berdoa? Saudara, yang pertama, sang pemazmur ini berdoa karena berdoa bukan hanya kegiatan rohani yang ia lakukan, tetapi doa adalah satu kebutuhan di dalam pergumulannya. Kita lihat lagi di ayat kedua. Itulah mengapa pemazmur berkata begini, aku berseru-seru kepada Tuhan, yang dapat diartikan dia berdoa terus menerus kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan aku. Saudara, doa bagi si pemazmur ini, itu ibaratnya sama seperti orang lapar yang butuh makan. Orang lelah yang butuh tidur. Begitupun pemazmur ini percaya bahwa orang yang bergumul, bahwa penderitaan dia itu butuh Tuhan mendengarkan pergumulannya. Dia butuh Tuhan mendengarkan pergumulannya. Karena dia percaya dia butuh Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang mampu menenangkan, mengangkat pergumulan penderitaan kita saudara. Saudara, pada satu malam, ya ini udah lama, ya Doris ini udah lama, jadi jangan dicek-cek lagi. Pernah satu malam itu saya komitmen mau stop ngemil malam-malam, karena itu kebiasaan buruk. Ya, jadi makanan di rumah itu semua saya buang, saya singkirkan, ya snack-snack, roti-roti, apapun yang makanan yang bisa saya makan. Tapi ada satu hari saudara, saya pulang malam banget, kurang lebih hampir jam 12 itu, saya belum makan dan lapar banget malam itu saudara. Saya sampai rumah, saya baru sadar, oh no, nggak ada makanan. Dan waktu itu zaman belum ojek online itu belum seheboh sekarang saudara, jadi saya nggak kepikiran buat pesan makanan dari luar. Tapi berhubung saya udah lapar banget saudara, apa yang saya lakukan? Saya tetap mau cari makan. Saya bongkar isi lemari rumah saya ubek-ubek kulkas saya.
Sampai akhirnya saya ketemu satu susuk kotak nyempil saudara di kulkas. Saya minum, saya happy, aduh akhirnya bisa makan. Ternyata susunya udah expired saudara. Untung aja gak sakit perut. Saudara, seperti inilah pemazmur berdoa. Dia berdoa terus-menerus, kenapa? Karena dia mau membutuhkan jawaban dari Tuhan. Dia mau membutuhkan suara dari Tuhan. Untuk itulah saudara, dia terus berdoa. Meskipun dia tahu kondisi hidupnya itu lagi tidak enak. Dan yang kedua saudara, selain pemazmur sadar bahwa doa adalah kebutuhannya, saudara dia juga menyadari saudara, bahwa Tuhan itu berada dekat di dalam penderitaannya. Ada satu kalimat menarik saudara, di tengah-tengah keluh kesah, kefrustrasian, kegelisahan yang pemazmur ini angkat dalam doanya. Dikatakan di ayat 5, engkau di sini merujuk pada Tuhan. Dikatakan apa? Membuat mataku tetap terbuka. Saudara, kalimat ini bisa berarti kalau Tuhanlah yang menyebabkan atau first cause dari pergumulan dan kegelisahan yang dialami oleh pemazmur. Saudara, saya nggak bahas poin ini lebih panjang lagi karena ini poinnya mirip dengan khotbah 2 minggu yang lalu waktu saya khotbah Hana. Jadi silakan kalau saudara mau tahu tentang itu bisa dengar khotbah 2 minggu lalu tentang Hana. Namun saudara, ada satu hal tentang kalimat ini yang saya ingin angkat saudara di poin ini, bahwa pemazmur juga ingin menunjukkan Tuhan itu tidak hanya Tuhan yang berdaulat, dia tidak hanya Tuhan yang ada di tengah-tengah penderitaannya, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat dengan dirinya. Yang ia ekspresikan Tuhan itu ada sedekat itu, sampai-sampai di Alkitab bahasa Inggris, saudara, kalau bahasa Inggris dibilang, you hold my eyelids open. Engkau Tuhan yang menahan kelopak mataku agar selalu terbuka. Saudara, kalau ada orang yang bisa nahan kelopak mata saudara kayak begini, itu artinya orang itu berada dekat banget sama saudara. Nggak mungkin orang itu ada jauh dan dia bisa nahan kelopak mata itu. Dan di sini saudara, pemazmur meskipun di dalam kesedihannya, meskipun di dalam kegelisahannya, meskipun di dalam kefrustasiannya kepada Tuhan, dia tetap melihat dan tetap percaya Tuhan ada dekat, bahkan sedekat itu dengan dirinya di dalam pergumulannya. Saudara, ada satu kekeliruan yang seringkali kita pikir, kalau kita lagi bergumul atau kita lagi merasa doa-doa kita tuh gak dijawab Tuhan, kita merasa Tuhan itu kok kayaknya gak ngapa-ngapain, artinya kita pikir Tuhan itu lagi jauh sama kita. Dan sebaliknya, kita juga sering pikir kalau Tuhan itu lagi dekat sama kita, kalau kita itu lagi bahagia, kalau hati kita lagi senang, kalau doa-doa kita itu diresponi, dijawab oleh Tuhan. Tapi sini kita melihat saudara, kedekatan Tuhan kepada kita itu tidak tergantung pada kondisi hati kita, atau itu tidak tergantung pada jawaban-jawaban doa kita. Pemazmur ini percaya bahwa Tuhan dekat kepadanya, karena Tuhan adalah Tuhan yang dekat dengan semua umat-umatnya. Tetapi di waktu yang sama Tuhan juga tidak mengignore, dia tidak melalaikan emosi, perasaan sedih, gelisah yang dialami oleh si pemazmur. Dan ini satu hal yang menarik dalam kehidupan kekristenan saudara-saudara, kita bisa sedih, kita bisa gelisah, kita bisa mengalami perasaan yang gak karu-karuan, tetapi kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang dekat. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Karena saudara, kehidupan kita, doa kita itu, doa yang benar adalah doa yang tidak berpusat pada emosi, tetapi pada Tuhan. Memang saudara, kita harus mengakui, ada kalanya emosi yang tidak baik itu seringkali membuat kita tuh jadi gak mood berdoa. Emosi yang gak enak tuh seringkali membuat kita jadi, oh Tuhan, aku gak tahu mau ngomong apa sama Tuhan, aku gak enak mau berkata-kata sama Tuhan. Saudara, ada satu quote dari Charles Spurgeon, quote yang singkat, berkata seperti ini, pray until you can pray. Dan dia melanjutkan quote ini dengan berkata, saat kamu pikir kamu sedang tidak berdoa, disitulah sebetulnya kamu sedang berdoa. Saudara, inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Dan yang pemazmur juga dorong kita semua untuk lakukan dalam penderitaan kita. Memang emosi itu gak bisa kita tahan kadang saudara-saudara, berat. Tapi saudara ingat satu hal, Tuhan berada dekat dengan kita. Lebih tepatnya lagi, saya ingin katakan Tuhan itu tinggal di dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan untuk itulah saudara, inilah yang akan mendorong kita, memotivasi kita untuk berdoa apa adanya, untuk jujur kepada Tuhan. Karena meskipun doa kita belum direspon oleh Tuhan, Tuhan gak ninggalin kita. Tuhan ada di dekat kita dan dia ada begitu dekat tinggal di dalam hati kita. Inilah saudara menjadi satu motivasi, satu kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya ini, yang membuat kita dapat bertekun dalam doa.
Ini hal yang pertama. Dan semakin kita berdoa saudara, semakin kita merenungkan Tuhan, kita pun juga perlu berdoa dengan melihat Tuhan yang benar. Dan bagaimana kita melihat Tuhan yang benar, yaitu dengan mempraktekkan teologi kita. Kita masuk ke poin yang kedua. Bagaimana tetap bertekun dalam penderitaan, praktekkan teologimu. Saudara, apa yang seringkali muncul di kepala saudara ketika mendengar kata teologi? Mungkin saudara pikir teologi itu adalah hal yang teoritis. Teologi itu dipakai supaya kita dapat mengerti Alkitab. Mungkin Anda berpikir teologi itu susah, teologi itu dingin. Dan seringkali mungkin kita pikir saudara, apa faedahnya teologi itu bagi kehidupan kita? Kita mungkin cuma ngerti di kepala doang, tapi apa faedahnya? Tapi kita perhatikan di ayat 7 sampai 11. Pemazmur kini menggeser fokus doanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, di ayat 7 sampai 11. Saya parafrasekan pertanyaan ini seperti ini. Dia bertanya, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Dan di akhir di ayat 11 dengan satu kesimpulan, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Saudara, perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemazmur di 5 ayat ini saudara. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa-biasa saja. Ini pertanyaan yang mengandung pengetahuan atau mengandung unsur teologis, sifat teologis yang sangat besar. Di mana sih pemazmur sedang mempertanyakan tentang doktrin Allah. Yang lebih tepatnya tentang doktrin, karakter atau atribut Allah. Nah saudara, pertanyaannya kenapa pemazmur mempertanyakan Allah dalam doanya? Apakah pemazmur ini kurang ngerti? Pemazmur ini kurang beriman terhadap semua karakter Allah? Sekilas kedengarannya begitu saudara, tetapi kalau kita perhatikan seksama pemilihan kata yang dipakai, di situ pemazmur bilang kalau dia tahu betul Tuhan itu Tuhan yang bermurah hati. Ada kata murka Allah, rahmat Allah, kasih setia Allah, ini adalah kata-kata yang spesifik yang merujuk kepada karakter-karakter Allah di dalam yang Alkitab nyatakan kepada kita. Dan kalau pemazmur tahu betul-betul karakter-karakter Allah ini, berarti pemazmur juga sebenarnya tahu saudara siapa Allah sebenarnya. Dan atas semua pertanyaan-pertanyaan ini pun juga pemazmur juga tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dia tahu saudara bahwa ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sifatnya retoris. Karena semua jawabannya adalah, ini jawabannya tidak. Misalkan saat dia bertanya apakah Tuhan sudah tidak bermurah hati lagi? Apakah kasih setia Tuhan itu lenyap dan janjinya telah berakhir? Jawabannya tidak. Firman Tuhan menyatakan Allah itu sebagai Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kenapa begitu saudara? Karena Allah itu adalah kasih pada hakikatnya. Dan kasih Allah itu tetap dan tidak berubah dari kekal sampai kekal selamanya. Gerhardus Voss, saudara, seorang teolog reform berkata, Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita karena ia tidak pernah memulai untuk mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kasih Tuhan itu adalah kekal, dari kekekalan sampai kekekalan. Dan di dalam kasih itulah ia mengasihi kita. Dan saat pemazmur itu bertanya, apakah Allah itu sudah lupa menaruh kasihan? Kita pun juga tahu jawabannya adalah tidak. Saudara, kita mungkin bisa lupa. Saya mungkin habis ini ketemu orang, ada beberapa saudara-saudara yang baru, lalu saudara setelah pulang dari sini, mohon maaf kalau saya lupa nama saudara, ya karena itulah kita. Memori kita terbatas saudara. Saya punya nenek udah umur 97 tahun saudara, dan dia udah mulai pikun, dia udah lupa nama saya, tapi saya bersyukur saudara, dia masih ingat saya itu cucunya dia. Itu aja saya udah bersyukur banget. Tapi itulah manusia saudara, kita bertambah tua, kita bisa, memori kita turun lupa, tapi Tuhan itu tidak akan mungkin lupa. Tuhan tidak bertambah tua. Mazmur 103 itu berkata, Tuhan ingat siapa kita. Dia ingat kita adalah debu. Dan saudara, pertanyaannya, kalau sebetulnya itu pemazmur tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa kok dia masih mempertanyakan hal-hal ini kepada Tuhan? Bukankah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang retoris, pertanyaan-pertanyaan yang ngapain kita tanyain? Saudara, pemazmur mempertanyakan karakter-karakter Tuhan karena dia merasa dia tidak melihat karakter-karakter ini dinyatakan di dalam penderitaannya. Pemazmur itu sulit mengerti bagaimana mungkin Tuhan yang katanya bermurah hati, berlimpah kasih setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak pernah berubah, ternyata malah membiarkan dirinya menderita besar dan yang lama. Tapi saudara, ada hal positif yang saya ingin tunjukkan dari pertanyaan-pertanyaan ini, yang menunjukkan bahwa pemazmur ini sebenarnya melihat Tuhan, itu Tuhan dengan teologi yang benar saudara. Karena saudara, bagaimana kita tahu kita memiliki teologi yang benar atau tidak? Bagaimana kita tahu kita mempercayai Tuhan yang benar atau tidak? Karena saudara, kalau kita benar-benar mempercayai Tuhan yang benar, kita mempraktekkan teologi yang kita percayai,
kita akan melihat saudara bahwa teologi yang benar itu akan terus men-challenge kita. Teologi yang benar itu akan membuat kita bertanya-tanya. Teologi yang benar itu kadang akan membuat kita menjadi ragu. Dan teologi yang benar itu seringkali teruji saat kita sedang bergumul, sedang menderita, sedang berdoa seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini saudara. Jadi saudara, kalau saudara mau lihat bagaimana dewasanya seseorang di dalam Tuhan, bagaimana teologinya dia, saudara, tes yang saudara kalau mau uji gitu ya saudara, jangan pas kita lagi duduk ngopi, ngobrol-ngobrol teologi, tapi lihatlah pada saat dia lagi menderita. Lihatlah pada saat dia lagi berdoa, lagi bergumul. Apakah betul-betul dia mempraktekkan teologinya? Dia mengingat siapa Tuhan, seperti yang dia tahu, yang dia sudah pelajari di dalam Alkitab. Dan ini juga membuktikan saudara satu hal, bahwa Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Tuhan itu tidak hanya pribadi yang lebih besar daripada kita, tapi Tuhan bisa dikatakan adalah Tuhan yang berbeda kualitas dengan kita. Sehingga saudara, saat kita berbicara tentang karakter-karakter Tuhan, misalnya tentang kasih Tuhan, saudara, kita nggak bisa membandingkan kasih Tuhan dengan kasih yang selama ini kita rasakan dan kita alami. Karena kasih Tuhan itu kasih yang sempurna, sedangkan kasih yang kita berikan atau kasih yang kita terima di dalam dunia ini adalah kasih yang terbatas dan tidak sempurna. Dan oleh karena itu saudara, kita dapat memahami mengapa pemazmur ini mempertanyakan semua karakter-karakter Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang melampaui rasio, pengalaman, atau perasaan kita. Dan ini seringkali saudara dibentrokan. Ya, entah mengapa saudara, mungkin Tuhan memiliki tujuan tersendiri untuk membentrokkan antara pengetahuan teologi yang kita tahu tentang Tuhan dengan pengalaman hidup kita, dengan apa yang kita alami. Tetapi saudara, seringkali kita tidak akan menyadari hal ini, kita tidak akan memiliki perbenturan ini, konflik dalam hati kita tentang siapa Tuhan, sampai penderitaan itu benar-benar menghampiri kita. Di mana seringkali penderitaan seringkali mendorong kita atau memaksa kita tidak hanya tahu tentang teologi, tapi betul-betul engage, mempraktekkan teologi itu, teologi yang kita pegang. Dan memang saudara, Tuhan mengizinkan kita untuk memiliki pertanyaan atau kebingungan yang terjadi. Dan itu semua karena keterbatasan kita memahami Tuhan. Tapi saudara, pergumulan yang benar di dalam teologi yang benar, itu tidak hanya berhenti sampai keraguan atau kebingungan saja. Karena sekali lagi, Tuhan itu Tuhan yang dekat. Dia tinggal di dalam kita. Dan dia akan mengarahkan teologi kita saudara, untuk membuka pandangan kita, memperbesar pandangan kita. Dan dia akan membantu kita di dalam teologi yang benar ini, untuk melihat Tuhan sebagaimana mestinya. Kita masuk ke poin 3, bagaimana kita bertekun dalam penderitaan. Itu dengan memperbesar pandangan kita. Saudara, ada satu kecenderungan yang manusia seringkali miliki dalam bergumul. Itu manusia itu seringkali melihat pergumulan dengan satu pandangan yang sempit. Apa maksud saya di sini saudara? Saya berikan contoh hidup saya lagi ya. Saudara mungkin sudah tahu bulan lalu saya operasi, ya itu dia kenapa saya pakai tongkat, saya pakai penyangga lutut di sini. Dan setelah saya pulang dari operasi saudara, entah kenapa saya tuh mengalami sakit kepala yang luar biasa. Saudara, sakit kepala ini nggak enak banget. Saya udah coba, saya pikir awalnya sakit kepala biasa, saya minum obat, saya tidur, tapi sakit kepala nggak hilang-hilang. Sampai waktu itu satu kali, abis kita staff meeting sama Kak Riza, sama teman-teman staff, saya pulang masuk IGD saudara. Karena sakit kepala saya udah nggak tahan dan itu bikin saya muntah-muntah. Selama 2 hari saudara, itu saya merasa fokus hidup saya itu berpusat di tengah-tengah sakit kepala saya. Dan di situ saudara, saya mulai khawatir, saya mulai takut. Tuhan, gimana kalau sakit kepala ini berkepanjangan? Karena saya nggak tahu penyebabnya apa. Gimana saudara, apalagi minggu itu saya dijadwalkan untuk khotbah. Saya nggak bisa khotbah di hari Minggu itu, saya nggak enak sama Pak Riza minta khotbah lagi. Karena waktu itu Pak Riza udah khotbah 2 minggu berturut-turut. Dan saudara, di saat ini saya mengeluh sama Tuhan. Saya mengeluh mungkin mirip seperti yang dikeluhkan oleh pemazmur ini. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Udah kasih kaki saya sakit, operasi, sekarang sakit kepala lagi Tuhan. Satu belum beres, udah datang satu lagi. Tuhan gak sayang sama saya ya? Tuhan gak mau saya pelayanan hari Minggu besok? Tuhan kenapa? Gitu, saya mengeluh. Karena kenapa saudara? Saya melihat penderitaan itu dengan pandangan yang sempit. Dan ini entah mengapa terjadi di dalam diri kita saudara. Kalau kita menderita, kita sering melihat bahwa hidup kita itu berpusat di tengah-tengah penderitaan kita. Dan saudara, kalau kita perhatikan di Mazmur 77 ini, pemazmur seolah juga memulai doanya ini dengan pandangan yang sempit. Kalau tadi kita di ayat 1 sampai 5, di mana kita lihat di situ pemazmur berfokus pada keluh kesahnya, kefrustrasian, kesedihan, kegelisahan hatinya.
Tetapi saudara, kita juga lihat ada progresi yang terjadi di dalam doa pemazmur ini. Di mana pandangan pemazmur ini makin diperbesar. Dan yang tadi sudah kita lihat di ayat 7-11, pandangan pemazmur ini diperbesar dengan dia mempraktekkan teologinya, dia merenungkan kembali tentang karakter-karakter Allah yang dia ketahui, dan akhirnya di ayat 12-21, pandangan pemazmur ini kembali diperbesar, karena dia melihat bagaimana teologi-teologi yang dipercaya, karakter-karakter Allah yang dipercaya itu dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Saya bacakan ayat 12, dikatakan seperti ini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari purbakala. Dan disinilah saudara pemazmur akhirnya melihat sesungguhnya karakter teologi Allah yang selama ini dia percayai dengan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa lampau. Di sini saudara, mungkin pemazmur di sini mungkin melihat betapa hebatnya Tuhan menciptakan dunia ini. Dia kembali merenungkan bahwa Tuhan ini luar biasa sekali menciptakan dunia melalui firman. Dan ia menciptakan dunia ini dengan sangat baik, dengan sangat teratur, supaya kita manusia itu dapat hidup di dalamnya. Dia mungkin mengingat juga saudara dari cerita bapak moyangnya, Abraham, Ishak, Yakub, yang walaupun mereka itu sering gagal menghidupi janji Tuhan, mereka berkompromi dengan dosa, mereka juga orang yang penakut, pengecut saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada mereka. Bahkan saat mereka pun sudah tidak ada, keturunan mereka bangsa Israel, saat mereka menderita, Tuhan katakan apa? Aku mengingat janjiku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Disitulah kita melihat Tuhan itu enggak lupa akan janjinya. Dan di dalam semua perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan saudara, pemazmur ini secara spesifik mengingat ada satu perbuatan Tuhan yang paling besar yang dikatakan di ayat 16. Yang dikatakan, dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Dan di ayat 21 ditutup Mazmur ini dengan penebusan yang dimaksud di ayat 16 itu dinyatakan sebagai Tuhan yang menuntun umatmu, atau Tuhan yang menuntun bangsa Israel seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Saudara, perbuatan ajaib apa yang pemazmur nyatakan secara spesifik di sini? Ini adalah peristiwa keluaran saudara. Peristiwa bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Dan peristiwa ini saudara merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Israel. Karena dengan mereka menyeberangi Laut Merah, itu adalah pertanda bahwa mereka itu sudah bebas dari perbudakan di Mesir. Dan itu juga pertanda bahwa mereka juga sudah menang atas musuh-musuh mereka. Karena saat mereka menyeberangi Laut Merah, ingat saudara, Raja Mesir dan tentara-tentara Mesir mengejar mereka, tapi mereka akhirnya tenggelam, mati di tengah-tengah Laut Merah. Dan disinilah bangsa Israel, pemazmur kembali mengingat betapa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menebus dan menyelamatkan mereka dari Mesir, bukan karena Israel adalah bangsa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Saudara, kita tahu kalau kita baca perjanjian lama, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, seringkali jatuh dalam penyembahan berhala, seringkali memberontak, mereka lupa dengan Allah. Tetapi dengan Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan itu menunjukkan kemurahan yang ajaib. Ini bangsa yang gak layak buat ditolong, bangsa yang sebenarnya gak layak buat benar diselamatkan, tapi Tuhan tetap menolong mereka, dan menolong mereka dengan ajaib. Nah saudara, meskipun kita tahu Israel seringkali jatuh, tertindas karena ketidaktaatan mereka, Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan tetap mengirimkan hakim-hakimnya, nabi-nabinya, raja-rajanya untuk menyelamatkan mereka, memimpin mereka, sampai pada akhirnya Tuhan melalui bangsa Israel ini mengirimkan raja yang sesungguhnya, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus datang saudara, dia datang sebagai pemimpin, dia datang sebagai Musa dan Harun yang sesungguhnya, yang tidak hanya membebaskan bangsa Israel, tetapi dia membebaskan bangsa-bangsa lainnya, termasuk kita semua saudara. Dan dia tidak hanya membebaskan kita dari perbudakan fisik, tapi dia membebaskan kita dari perbudakan terutama kita, yaitu perbudakan dosa, sehingga kita menjadi orang yang bebas dan menjadi umat kepunyaan Allah. Hanya bedanya saudara, jika dalam peristiwa keluaran bangsa Israel, Tuhan menyelamatkan mereka dengan menenggelamkan Raja Mesir dan bala tentara, penjahat-penjahat yang selama ini memperbudak mereka. Tetapi untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, Tuhan Yesus tenggelam di dalam kematiannya yang ia alami di atas kayu salib.
Karena kematian Tuhan Yesus saudara adalah pengganti dari kematian yang seharusnya kita alami akibat dosa dan penderitaan di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kematian kita di atas kayu salib, maka kita sekarang ini bukan lagi orang yang jauh di mata Tuhan, tetapi orang yang dekat kepada Tuhan. Karena Kristus hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Inilah saudara yang membuat kita tetap dapat bertekun di dalam doa-doa kita. Tetap berharap kalau Tuhan dapat terus mendengar doa-doa kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan telah terlebih dahulu memenuhi apa yang kita butuhkan, yaitu pribadinya sendiri. Apa yang pemazmur doakan di sini, apa yang pemazmur cari, suara Tuhan yang dia rindukan untuk dengar saudara. Saudara, saat ini suara itu, pribadi itu telah kita dapatkan. Dan kita dapatkan itu di dalam Kristus. Dan inilah saudara, harapan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan di dalam Mazmur ini. Mazmur yang tidak hanya berbicara tentang kehidupan pemazmur ini. Mazmur yang tidak hanya berbicara tentang kehidupan kita, tapi Mazmur yang juga berbicara tentang Kristus kepada kita. Dan inilah saudara, Kristus yang dekat, yang memang ada yang sedekat itu di dalam pergumulan kita. Kristus yang menopang kelopak mata kita. Kristus yang mati. Kristus yang berpengharapan dan mengasihi kita. Dan saudara, mungkin saat ini hidup kita sedang terbeban berat. Saudara mungkin masih merasa mengapa tidak ada respon yang berarti dari Tuhan saat ini. Mungkin saudara udah mau menyerah sama Tuhan saat ini. Tapi saudara melalui firman ini saya berdoa, agar saudara dapat senantiasa perbesar pandangan saudara itu. Saya berdoa agar roh Tuhan yang ada di dalam kita terus membawa kita, memperbesar pandangan kita untuk melihat Injil Kristus, merenungkan, meresapi Injil ini senantiasa. Karena saudara, penyelesaian dari pergumulan kita itu tidak berasal dari dalam diri kita sendiri. Kedamaian yang kita cari itu tidak berasal dari kita mengampuni diri kita sendiri. Kita orang berdosa yang tidak akan bisa mengampuni diri kita sendiri. Tapi pengampunan, kebutuhan kita, damai sejahtera yang kita inginkan, itu berasal dari luar kita, yang hanya dapat diberikan melalui Kristus, di dalam kematiannya, di dalam darahnya yang tercurah, dalam anugerahnya untuk kita semua. Saya harap firman ini dapat betul-betul menguatkan kita kembali, membawa kita untuk terus setia dalam Tuhan, bertekun. Dan sebentar lagi saudara, saat kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari saudara kita persiapkan hati kita, dan kita lihat kembali, ingat kembali karya penebusan Kristus ini, perbesar pandangan kita kembali, melihat Injil ini yang hidup, yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, siapa kami Tuhan sehingga Engkau begitu memperhatikan kami. Kami adalah orang-orang yang lemah, kami adalah orang-orang yang sering kali mengeluh karena penderitaan kami Tuhan. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah keluhan kami, di saat kami merasa kami mau menyerah Tuhan, Engkau tidak menyerah kepada kami. Karena Engkau Tuhan telah terlebih dahulu mencurahkan darah-Mu, anak-Mu yang terbaik untuk mati di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kita. Dan disinilah bukti kasih setia Tuhan, disinilah bukti kemurahan Tuhan, disinilah kami melihat perbuatan ajaib Tuhan yang membuat kami kembali terkagum, yang membuat kami kembali memiliki kekuatan, membuat kami memiliki pengharapan, memiliki tujuan di dalam penderitaan kami Tuhan. Bahwa kami tidak menderita sia-sia, tapi kami menderita bersama-sama dengan Allah yang dekat, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, dan Allah yang mengasihi kami. Biar Tuhan, kami berdoa, biar berita ini semakin meresap dalam hati kami, meresap ke dalam tulang kami, dan menjadi kekuatan kami senantiasa, terutama saat kami bergumul di dalam Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.